Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam acara renungan pagi dari Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Yosodipuro. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 19. Dan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Garam Dunia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini kami Engkau pertemukan kembali di dalam renungan pagi ini. Berkati kami dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang garam dunia. Hampir semua masakan menggunakan garam. Tanpa garam akan terasa hambar dan tidak enak. Maka garam adalah satu kebutuhan pokok untuk salah satu bumbu yang pokok untuk masakan. Cara menggunakan garam adalah garam ditaburkan di dalam bahan masakan yang sedang dimasak dan dicampur dan bahan tersebut supaya merata diaduk-aduk. Seperti juga dengan kita sebagai umat Tuhan menyandang sebagai garam dunia. Apabila kita digunakan untuk menjadi garam dunia, cara penggunaannya adalah harus bercampur dengan bahan makanan tersebut, yaitu kalau kita harus bercampur dan membaur dengan orang-orang di sekitar kita supaya kita bisa menjadi garam. Manfaat sebagai garam adalah garam itu sebagai bumbu penyedap. Jika kerohanian kita datar, maka hidup kita menjadi hambar. Begitu juga jika kerohanian kita menurun, maka kita menjadi tawar, tidak ada punya pengaruh dan rasa kepada untuk orang lain. Garam itu untuk mengawetkan. Garam itu mencegah pembusukan dan kerusakan. Jadi pada zaman dahulu, itu orang untuk mengawetkan menggunakan garam. Dan kita sebagai garam dunia itu adalah mencegah pembusukan dan kerusakan. Kalau ada satu orang yang benar di dalam satu kelompok, atau ada orang saleh di dalam satu kelompok itu, sudah pasti jika ada orang yang sedang melakukan percakapan yang jahat atau tidak baik, itu bisa menahan percakapan yang jahat itu. Itulah gunanya garam untuk mencegah pembusukan. Garam itu memurnikan dan membersihkan. Jika di lingkungan kita mulai buruk, sering kita berpikir untuk keluar dan meninggalkan tempat itu. Tetapi seharusnya kita harus berfungsi sebagai pemurni di sana. Karena melalui kehadiran dan pengaruh kita, apabila kita sudah bisa menghidupkan kebenaran firman Tuhan, orang bisa melihat dan kita bisa memberikan pengaruh, kita bisa merubah keadaan tersebut. Garam bisa untuk menyembuhkan, kesedihan bisa dihiburkan, pikiran yang sakit bisa disembuhkan, beban yang berat terangkat, jiwa-jiwa diselamatkan, kehidupan bisa diubahkan. Semua itu terjadi karena kuasa yang Tuhan berikan dan lewat Roh Kudus yang bekerja melalui umat Allah yang menjadi garam dunia. Garam menciptakan rasa haus. Kita harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga orang lain menginginkan kedamaian dan kegembiraan yang kita rasakan. Mereka lihat dalam diri umat-umat Tuhan sebagai garam dunia, karena mereka ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus, yaitu bisa menarik mereka rindu untuk mengenal
Tuhan. Fungsi garam yang lain adalah mengiritasi. Ketika garam kebenaran Tuhan dioleskan ke dunia, yang sakit ini, jiwa-jiwa yang sakit bisa disembuhkan. Mungkin rasanya sakit, terkadang perih, tetapi pada saat menjadi sembuh, semua bisa dipulihkan dan bisa menjadi bijaksana. Kita bukan gula dunia yang hanya memberikan rasa manis, tetapi justru akan mencelakakan. Kita adalah garam dunia, di mana kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menyampaikannya. Tetapi semua itu tidak bisa kita lakukan tanpa kuasa dari Tuhan. Dan yang hanya Tuhan sajalah yang bisa menyatakan bahwa kita ini garam yang masih asin atau sudah tawar. Yang bisa menentukan itu bukan diri kita sendiri ataupun orang lain yang menilai, tetapi itu semua hanya Tuhan yang bisa menentukan. Kualitas terbesar dan terpenting dari garam adalah garam memberi rasa pada sesuatu. Kita adalah garam dunia. Jika kita tidak menghidupkan kesucian hidup selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita menjadi tidak berguna. Garam dunia harus menjadi teladan kemurnian dan kesucian dalam perkataan, tingkah laku dan pikiran. Sebagai garam dunia kita harus mempunyai pengaruh untuk melindungi hal yang baik. Tuhan akan memberikan kuasa untuk umat-umatnya yang melakukan tanggung jawabnya sebagai garam dunia. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati.